Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nurahini Hidayat dari kelas Penmas A dengan NIM 11046236061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan contoh-contoh dari penerapan green living. Pertama, apa sih green living itu? Green living merupakan gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan individu serta planet dengan mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti menghemat energi, mengurangi limbah, menggunakan transportasi yang berkelanjutan, mendukung produk lokal dan organik, serta melindungi habitat alam. Nah, pada slide selanjutnya, saya akan memberikan contoh praktik penerapan green living maupun contoh yang tidak mempraktikkan penerapan green living. Yang pertama, di sini kita dapat melihat seseorang yang membawa kantong plastik yang berisi barang-barang belanjaan. Kantong plastik tersebut tampaknya digunakan sebagai wadah untuk membawa barang-barang tersebut. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah seseorang yang menggunakan kantong plastik sekali pakai untuk membawa barang mereka. Kantong plastik ini biasanya tidak ramah lingkungan dan seringkali berakhir sebagai sampah plastik yang tidak terurai di lingkungan. Foto ini dapat mencerminkan bagaimana kebiasaan kita dalam menggunakan plastik sekali pakai yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Penggunaan kantong plastik sekali pakai menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari kita. Namun, kita harus menyadari bahwa penggunaannya berkontribusi pada polusi plastik yang merusak lingkungan dan merugikan makhluk hidup lainnya. Pada kondisi ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai serta kurangnya alternatif yang tersedia atau keengganan untuk beralih ke opsi yang lebih ramah lingkungan. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali atau menggunakan alternatif lain seperti kantong kain atau tas terut yang dapat digunakan kembali. Selain itu, kita juga bisa mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi atau melarang penggunaan plastik sekali pakai, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang untuk mengurangi akumulasi sampah plastik di lingkungan kita. Dengan tindakan-tindakan ini, kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai dan berkontribusi pada praktik green living yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, dalam foto ini, kita dapat melihat seseorang yang membawa kantong belanja tote bag, yang mana kantong tote bag tersebut berisi belanjaan dari orang tersebut. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini adalah seseorang ibu yang memilih untuk menggunakan kantong belanja reusable daripada kantong plastik sekali pakai untuk berbelanja. Dengan menggunakan kantong tote bag, mereka mengurangi penggunaan plastik dan berkontribusi terhadap limbah plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Hal ini berkaitan dengan kehidupan kita karena memperlihatkan bahwa keputusan sederhana seperti menggunakan kantong belanja reusable dapat memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Tindakan seperti ini adalah bagian dari praktik green living di tingkat individu yang dapat diadopsi oleh setiap orang untuk membantu menjaga lingkungan. Kondisi ini ada karena kesadaran akan masalah lingkungan yang semakin meningkat di masyarakat. Orang-orang semakin menyadari dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti menggunakan kantong belanja reusable. Untuk mengatasi kondisi ini, kita dapat mengadopsi praktik-praktik green living seperti menggunakan kantong plastik belanja reusable, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat berperan dalam melindungi lingkungan dan merawat bumi untuk generasi yang mendatang. Selanjutnya, contohnya
Contoh selanjutnya yaitu di mana foto ini kita dapat melihat seseorang yang sedang mencuci gelas dengan kondisi air menyala. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah pemborosan sumber daya alam, khususnya air. Air yang mengalir terus-menerus untuk mencuci gelas, padahal sebagian besar air itu tidak digunakan secara efisien. Ini adalah contoh ketidakberlanjutan dalam praktik sehari-hari. Hal ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari karena penggunaan air yang berlebihan dan tidak efisien adalah masalah yang sangat umum di banyak rumah tangga. Praktik ini juga mencerminkan bagaimana kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya masih belum merata di kalangan masyarakat. Kondisi ini mungkin ada karena kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi air, kebiasaan tidak berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya, atau mungkin juga karena kurangnya akses terhadap teknologi atau peralatan yang lebih efisien dalam penggunaan air. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kesadaran dan pentingnya konservasi air melalui pendidikan dan kampanye sosial. Yang kedua, kita dapat mengadopsi kebiasaan penggunaan air yang lebih efisien, seperti menggunakan wadah untuk merendam piring dan air sebelum mencuci, mematikan keran saat tidak digunakan, dan memasang peralatan penghemat air. Yang ketiga, kita juga dapat menginvestasikan dalam teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan air, seperti keran otomatis yang berhenti mengalir setelah beberapa saat penggunaan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat membantu mengurangi pemborosan air di rumah tangga dan berkontribusi pada praktik hijau yang lebih berkelanjutan. Nah, foto ini menunjukkan seseorang yang mencuci gelas dengan sabun. Namun, yang menarik adalah bahwa air tidak dinyalakan selama proses penyucian. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah orang tersebut sedang mencuci gelas dengan sabun, tetapi air tidak digunakan. Mungkin orang tersebut sedang mencoba untuk menghemat air dengan tidak menyalakan keran saat mencuci gelas. Hal ini mencerminkan bagaimana kita sering kali memperlakukan air dengan sembrono dan menggunakan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan sederhana seperti ini tidak menyalakan air saat mencuci gelas bisa menjadi langkah kecil menuju penghemat air yang lebih besar. Kondisi ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya penghematan air atau kebiasaan lama yang sudah diubah. Banyak dari kita tidak memikirkan secara aktif tentang beberapa banyak air yang kita gunakan dalam tindakan sehari-hari seperti mencuci piring. Untuk mengatasi kondisi ini, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghemat air dengan mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang betapa berharganya sumber daya ini. Selain itu, kita dapat mengambil tindakan konkret seperti menggunakan panci air saat mencuci piring, memperbaiki keran yang bocor, dan menginstal perangkat hemat air di rumah. Dengan menggunakan pendekatan SWOT ini, kita dapat menyelidiki lebih tentang praktik green living seperti penghematan air dan penggunaan tote bag dalam kehidupan sehari-hari, dan penemuan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan mengurangi limbah plastik. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.